injury karena dia melihat tayangan-tayangan. Pencegahannya biar orang itu nggak psikiater atau psikolog misalnya dia nggak minta saran, nggak usah, kita dengerin aja, bunuh diri dan akhirnya meninggal. Kalau misalnya orang melakukan self injury karena dia melihat tayangan-tayangan atau melihat posting-postingan yang secara tidak langsung akan terekam di pikiran bawah sadar, dan akhirnya akan kalau misalnya kita mengalami stres, wah ingat stres, cilet-cilet tangan ya, kayak nah gitu. Ini misalnya buat edukasi ke lingkungan sekitar. Kalau misalkan di lingkungannya ada orang yang stres atau depresi, ini gimana cara pencegahannya biar orang itu nggak harus cerita. Dia harus punya teman Ya kalau nggak cerita kita nggak tahu kan dia masalahnya apa. Misalnya masalahnya zaman sekarang tuh susah cerita ke orang, langsung orangnya update status satu dunia tahu gitu. Iya, tembok pun bisa berbicara. Apalagi kalau misalnya udah ngomong ke tetangga nggak denger, itu satu RW satu kelurahan akan tahu permasalahannya. Ya permasalahannya kalau misalnya fase stres, fase bisa depresi, psikiater gitu ya. iya, psikiater atau psikolog. Tapi sekarang psikiater, psikolog juga lumayan biayanya. Tapi sekarang bisa pakai BPJS. Oh gitu? Bisa pakai BPJS. Nggak punya BPJS juga sih. Sama, kita nggak punya BPJS. Tenang, ada calon psikolog. Kayak gitu fasenya. Jadi sebelum masuk fase depresi itu kita melewati fase stres, yang itu harus diisolasi sendiri. Stres itu bisa kita tangani kalau permasalahannya kita selesaiin juga. Kalau misalnya permasalahannya nggak diselesaiin, ya masalahnya akan semakin membesar, menggunung, dan akhirnya di fase depresi. Fase depresi itu mendekati ke hal yang bunuh diri ataupun self injury nanti. Berarti kita harus mendengarkan. Kalau misalkan ada orang depresi nih, dia mau curhat, harus dengerin. Berarti. Untuk orang-orang yang misalnya ada si A misalnya mengalami depresi, kita jangan menjudge orang tersebut, kamu harus gini, kamu harus gitu, nggak boleh. Yang harus kita lakukan adalah mendengarkan, dan kalau misalnya dia meminta saran, kasih saran yang baik. Tapi kalau misalnya dia nggak minta saran, nggak usah, kita dengerin aja, nggak usah ngasih solusi ke orang yang depresi, karena takutnya ini nggak harus kayak gitu, nanti tambah depresi orang. Jadi karena dia penuh tekanan, ditambah kita mengasih motivasi, menekankan dia harus gini, harus gitu, itu tambah ada tekanan. Kecuali kalau dia minta saran, kecuali kalau dia minta sarannya apa sensitif. Misalnya tergantung dia maunya kayak gimana. Kalau misalnya kamu mengalami depresi, kamu tuh harus B, nggak mau, aku nggak mau ini, harusnya kamu gini, pasti kayak gitu karena penuh dengan tekanan. Apalagi kita ngasih saran A dan B, itu nggak akan mungkin dilakukan. Beban mereka sudah berat, bebannya berat. Dan jangan dibully juga. Misalnya orang ada yang bunuh diri dan akhirnya meninggal, terus update status sebelumnya, dan itu dibully biasanya. Jangan sampai dibully, karena kita nggak tahu. Itu netizen plus 62 begitu, termasuk aku juga sih. Karena kita nggak tahu besar permasalahannya seperti apa, masalahnya seberat apa. Mungkin bagi kita masalahnya enteng, tapi bagi dia masalahnya berat. Jangan sampai kita melihat masalah orang ya dengan pandangan diri kita sendiri ya. Tiap orang itu dikasih beban beda-beda. Tapi kalau kan Tuhan itu tidak akan memberikan beban di luar kemampuan orang itu sendiri ya. Wajar aja kalau netizen ngebully, terlalu lebay kalau masalah gitu aja bunuh diri gitu. Iya, pasti ada yang boleh gitu. Cuman kan perubahan apapun ya dimulainya dari diri kita sendiri. Misalnya ada artis Korea dibully terus bunuh diri, kenapa dia nggak pindah ke Indonesia aja? Langsung naik. Iya kayak gitu. Terkadang kan di kalau Indonesia semakin gitu, dibully semakin naik, semakin kaya. Endorsement banyak. Ya, aku kan pernah baca katanya kalau di Korea itu kalau ada artis dibully, jadi media tuh ngasih kerjaannya tuh cuma dikit, jarang karena netizennya, penontonnya itu emosi, jadi buat ngeredam emosi penonton akhirnya dia nggak dipekerjakan kayak gitu. Kalau di Korea kalau sih di Korea kayak gitu. Beda lagi kalau Indonesia, dibully diundang ke TV, diundang ke beberapa infotainment, naik makin kaya. Sensasi tanpa prestasi. Kayak gitu. Jadi mentalnya mental kayak gitu, beda sama mental di sana. Ya udah deh, kayaknya cukup dulu deh. Udah jam berapa sekarang ya? Mau buka puasa kan?